Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Daramang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa diizinkan oleh Allah untuk bersua, bersilaturahim, bermuajahah dalam insyaallah agenda yang penuh rahmat. Sudah di waktunya beruntung, di tempatnya beruntung, dan acaranya pun beruntung gitu. Insya Allah, ini kayaknya dari wajah-wajahnya orang beruntung semua Pak ya. Insya Allah, amin. Ibu juga sama insya Allah. Salam serta salam tetap tercurah limpah kepada Nabiana wa Habibana wa Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabiinnya, dan semoga insya Allah kita termasuk di dalamnya ya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dan beruntung bisa masuk surga firdausnya kelak. Amin. Amin. Dan tanpa hisab insya Allah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam kesempatan kali ini saya insya Allah akan membawakan tema tentang bagaimana menjadi orang yang beruntung. Ya. Dan sedikit ta'aruf tadi disampaikan. Salam silaturahim, saya Deni Priyatno. Saya tinggal di Panyawangan, Bapak Ibu, dan kebetulan hari ini diamanahi di Wakil Ketua Karang Taruna Jawa Barat sebagai bidang keagamaan, sekaligus pembina jaringan pemuda remaja masjid di Jawa Barat, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ternyata ada yang menarik. Ada seorang doktor atau profesor bahkan yang meneliti. Ternyata agar jadi beruntung itu ada faktornya. Sampai dibuat buku Pak, sampai dibuat buku. Ini sebelum masuk ke tema utama saya mau mukadimah dulu. Nah di buku ini disampaikan bahwa ternyata dari sekian ratus orang diteliti. Ya. Ini langsung secara ilmiah pendekatannya. Saya tidak akan jelaskan prosesnya karena 2 jam sendiri itu proses penelitiannya. Tapi yang menarik ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, dibagi 2 kelas ya. Karena yang satu tuh diwawancara gitu. Yang pertama diwawancara, kok saya tuh merasa sering beruntung katanya. Mau naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya pergi duluan kenapa? Tapi pas tidak lama dari situ ternyata pesawatnya kecelakaan. Untung nggak naik pesawat katanya. Lagi bisnis, lagi mikir ini kok nggak ada yang butuh modal ceritanya teh gitu ya. Tiba-tiba ternyata ada investor angel investor. Pernah dengar apa? Jadi angel itu malaikat gitu ya. Investor itu yang ngasih dana. Kenapa disebut angel investor? Karena dia itu ketika ngasih dana, kembalinya kapan Pak? Terserah kamu aja. Jadi enak tuh investor kayak gitu. Tidak dituntut gitu. Angel investor. Mau kerja, tiba-tiba ada lamaran gitu ya. Akhirnya pas melamar diterima gitu. Dan gajinya lumayan gitu. Nah satu lagi, kelompok yang satu, kok ternyata diwawancara sama si Profesor Dr. Richard Wiseman ini gitu ya. Diwawancara ternyata dia tuh kalau misalnya setiap kejadian dalam kehidupannya, kok gagal terus gitu. Perasaan hidup kok gini-gini amat katanya gitu. Kok nggak kerja-kerja jelas terus. Kok anak saya begini dan begitu. Pokoknya ini yang rugi terus gitu. Akhirnya dipisah oleh si profesor ini. Diteliti kesehariannya. Ya agar mau diperiksa tentunya ya dikasih salary segala macam. Ternyata ada 3 kesimpulan faktor yang membedakan antara kelas yang satu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan ternyata ini diuji oleh para ahli-ahli psikologi dan yang lainnya. Ternyata menarik, ini menjadi sesuatu yang terpola gitu. Sekali lagi terpola Pak. Nah, ternyata yang pertama yang menarik adalah disampaikan, kok bisa gitu. Ada orang yang dalam hidupnya beruntung, bahagia selalu, merasa, wah pokoknya alhamdulillah.
saya mah aya we dina rezekina gitu. Kok yang satu merasa sedih terus? Kalau di sekarang madesu ya, masa depan suram katanya gitu. Nah, kieu pisahan gitu hirup teh. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, yang menarik yang disampaikan ya, ini nanti kita akan juga tinjau dalam konteks kajian Qur'annya begitu. Nah, ternyata yang pertama kata si profesor ini, kenapa sampai bisa dia merasa beruntung terus? Ternyata karakteristik kelompok yang beruntung ini dia selalu memaksimalkan peluang. Apa Bu? Dia selalu memaksimalkan peluang. Ya. Nanti yang bertanya, saya kebetulan ada Quran gitu, bekerja sama dengan yayasan berbagi Quran. Nah, nanti yang bertanya atau yang memberikan opini, insya Allah dapat Quran Pak dari saya, insya Allah. Dari berbagi Quran, insya Allah. Nah, ternyata yang pertama Pak Ibu, itu barusan peluang tuh. Yang mau Quran mangga, ini peluang gitu. Ternyata yang pertama adalah orang yang senantiasa memaksimalkan peluang Pak. Pokoknya gimana caranya ada peluang langsung, ada momentum langsung, ada kesempatan langsung dimaksimalkan. Ada bulan Ramadan, optimalkan gitu. Ada waktu doa ijabah terbaik, optimalkan. Ada kesempatan bertalabul ilmi karena sehat, optimalkan. Qadarullah saudara saya hari ini berbaring, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena terkena kanker stadium 4. Jangankan duduk di sini Pak, ngobrol saja susah, makan saja udah nggak masuk, minum cuman minum aja gitu, yang lainnya nggak bisa, tulangnya sudah kurus kering gitu. Nah, apakah itu termasuk yang beruntung? Nanti kita lihat dalam konteks kajiannya ke depan. Tapi ternyata yang pertama adalah cirinya memaksimalkan peluang, ada peluang dioptimalkan gitu. Nah, ciri yang kedua Bapak Ibu sekalian, ternyata yang menarik adalah dekatilah sumber keberuntungan itu Pak. Oh, kita ingin dapat karomah nih, kita ingin mendapat rahmat dari pertemuan. Karena kata Allah, barang siapa berkumpul karena Allah dan dibacakan ayat Quran di dalamnya gitu ya, dan dikaji tentang Quran di dalamnya, maka akan turun rahmat Allah. Kalau rahmat itu apa? Bukan saja apa yang kita minta Allah kasih, bahkan Allah akan berikan kesayangan, rasa kasih sayang kepada kita yang lebih, insya Allah dibanding yang lain. Betapa pentingnya rahmat gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua ini adalah bagaimana kita mendekati sumber keberuntungan. Begitu. Pengen misalnya kita ingin melakukan bisnis Pak ya. Dan ketika bisnis, mungkin di sini banyak para pebisnis. Agar bisa dapat peluang bisnis, maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah bagaimana caranya agar bisa mendapatkan bisnis, bergaullah dengan orang lain punya bisnis. Gitu. Pada akhirnya semua hal tadi membuat kita bisa menjadi lebih punya kesempatan dalam mendapatkan keberuntungan tadi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kata si Profesor Richard Wiseman ini adalah yang bisa senantiasa optimis dalam hidupnya. Optimis dalam hidupnya. Jadi memang selalu senantiasa berpikirnya positif. Berpikirnya, ini insya Allah bisa. Insya Allah pasti mungkin gitu. Nah, itu secara penelitian ilmiah dari Barat. Ya, ada 3 hal tadi Pak. Jadi yang pertama adalah tadi memaksimalkan semua peluang, kedua mendekati sumber peluang, dan yang ketiga optimis gitu. Tapi bagaimana Quran melihat dalam konteks keberuntungan ini? Ya, ternyata ada sebuah ayat, ya, ada sebuah surah yang menjelaskan tentang hal ini yang menarik gitu. Walaupun banyak hal, tapi saya akan mengcapture satu surah ini saja. Kenapa demikian? Karena kata para ulama dan kata para ahli tafsir, cukuplah surah ini untuk kita jadikan bekal sehingga kita akan dapat beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Tapi seringkali, Bapak Ibu sekalian, banyak yang tidak mentadaburi surah ini dengan sepenuh hati sehingga tidak dapat apapun, sehingga tidak bisa merasap dan mengambil pesannya dan lewat begitu saja. Nah, surah ini ternyata diawali dengan sebuah sumpah Allah kepada makhluknya. Apa surahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr. Gitu. Surah apa? Al-Asr. Gitu. Jadi demi masa, gitu Pak ya.
demi masa. Kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, maka ini ada sesuatu yang ditekankan, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang harus diperhatikan. Apalagi yang deminya itu kan, ada demi masa, ya, wal lail, demi malam, wal fajr, demi waktu subuh. Apalagi? Nah, wabilah jamaah rahimakumullah. Ternyata yang menarik adalah Allah bersumpah awali surat ini dengan demi masa. Tapi saya lanjutkan sedikit terkait dengan lanjutan ayatnya. Wal asr innal insana lafil husr. Ternyata kata Allah, inna, sesungguhnya insana lafil husr. Manusia itu dalam kondisi yang rugi. Lah katanya beruntung. Kok kita bahas yang rugi? Jadi ternyata untung rugi ini tipis, Pak. Seperti surga dan neraka gitu kan. Kalau kurang-kurang aduh bisa kepleset gitu. Jadi hati-hati. Makanya di setiap salat kita pasti ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu terus kita lakukan agar kita tidak terpleset. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata kata Quran ini, kata surah ini semua manusia itu rugi, Pak. Bu, semua manusia itu rugi. Berarti di sini disampaikan gimana? Penuntut ilmu rugi, para jamaah masjid rugi. Lah kok bisa gitu? Udah ke masjid kok rugi gitu. Orang yang bersedekah rugi katanya. Orang yang berjihad di jalan Allah bisa rugi. Kalau kita melihat surah ini. Kok bisa bukannya bernuntut ilmu itu kita mendapatkan ilmu manfaat sehingga kita akhirnya menjadi selamat? Kok bisa orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia berperang kok meninggal dikatakan rugi gitu. Kok bisa orang yang bersedekah yang jelas-jelas orang ketika banyak sudah meninggal ingin ke dunia lagi. Agar apa? Agar bisa bersedekah. Sehingga apa? Karena bersedekah itu dampak terhadap pahalanya luar biasa. Sampai kalau sedekah jariah itu, Pak, kita sudah meninggal karena ada sedekah wakaf, maka terus kita kaget gitu. Lah, ini kok amal saya walaupun sudah meninggal kok nambah terus gitu. Deposito amalnya nambah dan nambah, kok bisa gitu. Tapi kata Quran ini rugi, coba bayangkan, Pak. Kata Quran ini rugi. Bapak Ibu jamaah masjid rahimakumullah, ternyata yang menarik adalah di ayat selanjutnya. Innal insana lafi khusr illa lazina, kecuali. Nah, begitu kan? Ada kecualinya. Kenapa saya bilang tadi orang yang menuntut ilmu rugi, Pak? Kenapa orang yang bersedekah rugi? Ternyata dalam sebuah hadis disampaikan bahwa orang-orang ini ternyata yang pertama kali disiksa Allah masuk neraka. Kok bisa? Orang menuntut ilmu disiksa pertama kali, orang yang bersedekah disiksa pertama kali, orang berjihad disiksa pertama kali. Ternyata ini yang disampaikan di ayat selanjutnya, ya. Ilal ladzina aman. Kecuali apa? Kecuali orang yang beriman, Bapak Ibu. Dan ternyata bisa begitu, kenapa? Karena ternyata orang bersedekah tapi niatnya bukan karena Allah. Jadi sedekahnya banyak. Pas ditanya sama Allah, kata Allah apa? Engkau dusta. Engkau bersedekah karena ingin dilihat orang. Orang yang menuntut ilmu, ini kan ahli ilmu gitu. Ini seorang ustadz gitu ya, seorang kiai apalagi. Tapi ternyata masuk neraka juga. Pas ditanya sama Allah, saya menuntut ilmu karenamu. Kata Allah, engkau dusta. Kata Allah, engkau dusta. Karena ternyata apa? Menuntut ilmunya karena ingin dipandang orang, karena ingin dilihat orang gitu. Karena ingin dicilat, oh ini ahli ilmu, wah orang mulia segala macam gitu. Dan yang ketiga tadi yang bersedekah dan berjihad bahkan di jalan Allah rugi. Pas ketika ditanya sama Allah, orang yang dibilang saya berjihad karena engkau, kata Allah engkau dusta. Engkau sejatinya berjihad bukan karena aku, tapi engkau berjihad karena ingin dilihat oleh orang lain sebagai pahlawan. Wah ini pahlawan negara kita, ini pahlawan kita, sampai berkorban nyawanya gitu. Ternyata rugi. Kalau tidak, ilal ladzina amanu. Gitu ya. Dan yang menarik Bapak Ibu hadirin sekalian, iman itu kan diyakini dalam hati, gitu ya. Diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Makanya ciri-ciri orang beriman itu adalah
orang yang senantiasa optimis. Jadi Bapak Ibu kalau tidak optimis, cek lagi sholatnya, cek lagi kondisinya, cek lagi tadabbur ilmunya, cek lagi sahabat terdekatnya. Karena kata Allah, kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin lihat siapa diri kita, maka lihatlah sahabat terdekatnya. Kalau sahabat terdekatnya seperti ini, kalau sahabat terdekatnya pandai besi, maka dia akan kena apinya. Kalau dia tukang parfum, maka akan kena harumnya, Pak. Gitu. Jadi menarik. Ternyata yang pertama adalah tadi bahwasanya kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman. Nah, orang yang beriman tadi maka senantiasa optimis. Maka di hatinya senantiasa karena Allah. Maka senantiasa meluruskan niat. Karena ternyata ada banyak amal, Pak Ibu, itu seperti debu yang ditiup oleh angin. Kenapa? Karena amalnya hangus, amalnya tidak berdampak. Karena apa? Karena yang terjadi ternyata amalnya menghilang begitu saja karena tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan kita bermajelis, jangankan kita menuntut ilmu, jangankan kita sholat jamaah, kita ngobrol sama saudara kita, itu jadi amal gitu. Kita ngajak dialog iman dengan anak-anak kita diskusi dengan mereka, kita ngajak main mereka sehingga mereka bahagia, bahkan senyuman kita. Gitu. Jadi ternyata Pak, senyum itu jangan remehkan kata Allah. Amal yang sedikit, karena boleh jadi amal itu yang penting. Boleh jadi amal ini yang nanti Allah ridho. Sampai ada wanita yang dia dikatakan tunasusila, bahkan ada yang bilang ini pelacur dan sebagainya, hanya gara-gara ngasih apa Pak? Ngasih minum seekor anjing. Jadi ini anjing ada kelaparan, si wanita ini turun ke sumur, pakai sepatunya dia ngambil minum, diminumkan kepada seekor anjing tadi Pak. Bu ya, dan apa yang terjadi? Kata Allah, kalau saja wanita ini meninggal pada saat itu, maka dia akan masuk surga insya Allah, karena diampuni semua dosanya. Apalagi Bapak Ibu yang senantiasa berbuat baik, bukan cuma sendiri, bahkan bebarengan, bahkan berjamaah, gitu ya. Karena ada berkah dalam salat jamaah, termasuk ada berkah dalam berbuat baik berjamaah, gitu kan. Apalagi gitu kan. Tapi ternyata tadi kalau tidak amanu, maka semua kebaikan-kebaikan tadi hilang. Ya. Makanya kita bisa melihat di dunia ini, kok ada orangnya bukan Muslim, tapi benghar, tapi dermawan, tapi orangnya baik banget, bantu. Jangankan itu Pak, bahkan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai Nabi nangis. Aduh, ini kenapa nggak syahadat katanya? Nangis Pak, karena dekat sekali dengan paman Nabi gitu. Dan paman Nabi ini udah menjadi pengganti ayahnya yang sudah wafat sebelum lahirnya, begitu. Dan ternyata si paman Nabi ini sampai menjaganya, bahkan nyawanya, bahkan dengan harta kehidupannya. Pas mau meninggal, pas mau syahadat, ternyata setan membisik ya, dalam bentuk minal jinnati wan nas. Akhirnya pas mau syahadat nggak jadi. Langsung Allah tegur Nabi kita tercinta. Wahai Muhammad, bukan tugas engkau untuk memberi hidayah, itu tugasku katanya. Jadi ternyata harta paman Nabi saja nggak bisa. Orang yang sudah baik bukan cuma baik Pak, tapi ilalazina amanu, beriman dulu, itu penting. Nah sehingga Pak, Bapak Ibu sekalian, makanya dampak orang beriman itu biasanya itu akan terasa kepada keluarganya, gitu, akan terasa kepada orang sekitarnya, akan terasa kepada saudara-saudaranya dan warga masyarakatnya. Kenapa demikian Pak? Karena dalam hadis dikatakan bahwa maka sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang dekat dengan keluarganya, sama istrinya, sama suaminya semakin mesra, sama istrinya semakin sayang. Ya, Ibu sering diajak ngedate sama bapak Bu? Tahu ngedate Bu? Berjalan duaan malam mingguan kayak dulu gitu. Kalau belum, ajak ngedate Bu. Karena ternyata cinta itu harus dirawat, gitu ya. Seperti halnya iman harus dirawat Pak. Kenapa kalau ada masalah, kenapa kalau ada kondisi yang tidak sesuai dalam kehidupan kita, kata beberapa para ulama mengatakan, coba cek sholatnya. Mungkin ada masalah dengan sholatnya. Karena kalau kita renungkan, kalau sholat yang didasari oleh amanu,
Maka setelah sholat itu orang seperti berada pada sebuah rest area yang penuh dengan tamannya, yang penuh dengan kesegarannya, yang penuh dengan kebahagiaannya, dan dia bisa mengambil energi setelah sholat, maka bersemangat setelah sholat. Tapi banyak orang yang sholat, ya sholat aja Pak. Ya, seperti ngisi absen gitu, nitip absen gitu. Jadi akhirnya seperti robot gitu. Gak dampak sedikit pun ke dirinya, apalagi ke keluarganya, apalagi ke masyarakatnya. Sholat aja gitu ya. Jadi bukan berarti yang nggak sholat, yang sholat jadi jelek, enggak. Justru lebih jelek yang nggak sholat kan gitu. Tapi ternyata setelah kita melaksanakan sholat pun ini harus dicek. Apakah ini didasari oleh iman atau tidak? Dan sebaik-baik dasar tadi diyakini dalam hati bahwa kita ketika sholat bertemu dengan Allah, ya, bahwa kita ketika sholat berkomunikasi dengan Allah, bahwa kita ketika sholat kita sedang khusyuk di hadapan Allah. Nah, tapi bagaimana agar perbuatannya sesuai? Ternyata kata Nabi, ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Jadi bukan cuma sholat Pak, bagaimana ininya, takbirnya, bagaimana itidal dan sebagainya. Pun demikian kita dengan masyarakat, pun demikian kita dengan berkeluarga gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan ilalazina amanu gitu. Saya lagi, ternyata banyak orang yang sudah merasa, oh saya kerja beruntung, oh saya datang ke masjid beruntung, oh saya berbuat baik beruntung. Apalagi yang sebaliknya, berbuat jahat, tidak kerja, tidak ke masjid, apakah itu beruntung? Jelas tidak gitu kan. Bahkan yang tadi berbuat baik saja, dalam konteks surat ini dia tidak beruntung atau rugi. Kenapa? Karena tadi Pak, amalnya seperti debu yang ditiup oleh angin dan akhirnya hilang dan tidak berdampak. Di dunianya, di akhiratnya tidak berdampak. Padahal ada cerita kisah yang menarik Pak. Ketika Nabi Khidir ya bersama Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan, Nabi Musa kaget, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau bangun rumah anak yatim ini? Dan sejatinya engkau bisa mendapatkan upah dari yang engkau bangun ini. Tapi kata Nabi Khidir, ya mungkin ini terakhir saya ketemu Anda, bertemu denganmu katanya. Dan kata Nabi Khidir, maka orang ini, anak yatim ini, kenapa saya bangun rumahnya, gitu ya? Karena ternyata ini adalah jasa dari orang tuanya yang soleh. Siapa Pak? Orang tuanya yang soleh. Saya pikir ini orang tua berarti bapak atau ibu, ya Pak ya. Ternyata kalau kata ahli tafsir, kata para ulama, kata para mufasir, bukan bapak ibunya. Ternyata ini pas dicek, kakek nenek, bukan ternyata. Buyut, bukan ternyata. Pas dicek lagi, apa Pak? Udek-udek, bau, jangka waring Pak gitu. Ternyata di jangka waringnya Pak gitu. Jadi Masya Allah Pak, amanu kita, iman kita, itu dampaknya sampai 7 turunan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ingin hari ini, wah ada kesempatan, kan tadi kayak seperti kata Dr. Profesor Richard Wiseman, memaksimalkan semua peluang gitu. Termasuk peluang ilmu. Wah ini ada kesempatan nih, kita berilmu, oh kita belajar, oh kita ingin dapat inspirasinya bagaimana gitu. Dan ternyata kata Islam ditegaskan dari jangka waringnya dampak ke anak tadi, yang anak yatim tadi, sampai 2 nabi orang mulia yang membangunnya. Perhatikan bagaimana Allah memuliakan seseorang turunan orang yang soleh. Oleh karena itu apa? Oh jadi kalau kita hari ini lebih dekat dengan Allah, lebih soleh, maka yang dampak bukan cuma istri, anak-anak, bahkan turunan kita Pak. Jangan salah, bahkan turunan kita gitu. Nah jadi jamaah rahimakumullah, agar kita beruntung apa? Agar bukan cuma kita, tapi turunan kita beruntung gitu. Ternyata yang pertama adalah ilalazina amanu gitu. Amanu gitu. Sebelum yang lainnya. Ya. Karena tadi Pak, kita berbuat baik apapun, kalau amalnya hilang, maka tidak dampak. Gitu. Sampai na'udzubillah min dzalik, seorang penuntut ilmu, seorang ahli sedekah, bahkan seorang pejuang. Sampai kata manusia, ini orang keren-keren semua, katanya bagus-bagus semua. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Justru amalnya hilang, amalnya jadi menguap,
bahkan akhirnya dia masuk neraka karena kata Allah, engkau dusta. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, illallazina amanu wa amilus shalih, gitu kan. Wa amilus shalih. Berarti apa? Amal saleh, Pak. Amal saleh kita. Dan iman itu banyak cabangnya, gitu kan? Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah apa? Ya, ternyata menyingkirkan duri dari jalan. Maksudnya apa dari sini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, amal soleh ini insya Allah akan berdampak luar biasa, dan itu akan kembali ke kita. Karena kata Allah, akan kubalas hatta kebaikan sebesar zarah ataupun keburukan, gitu. Bedanya kalau keburukan balasnya cuma sekali, kalau kebaikan berkali-kali, gitu. Itu dahsyatnya Allah, sayangnya Allah sama kita, ya. Bapak Ibu sekalian, kita mau infak gitu ya, misalnya yang terbaik kan infak subuh, tapi kita tuh uangnya lagi nggak ada gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, sedikit uangnya itu boleh jadi itu akan membuat Allah ridho. Kenapa? Karena amal yang terbaik itu adalah ahsanu amala, bukan amal yang banyak, tapi amal yang berkualitas. Ahsanu amala, ahsan, amal paling ahsan, amal paling terbaik, amal paling berkualitas. Saya pernah dengar waktu saya bersilaturahim dengan Ustaz Hanan Ataki, ya, ke Balai Kota, ketemu Allah yarham Pak Wali Kota Mang Oded saat itu. Mang Oded mengatakan, kata beliau, ya, saya ini sudah dakwah sejak lama, kata. Dan ketika saya renungkan dan beberapa mufasir yang saya pelajari, ternyata umat ini harus bisa beramal soleh, bukan hanya beramal soleh, tapi ahsanu amala. Nah, dan sebaik-baik amal, kata Mang Oded, gitu ya, Allah yarham, beliau menyampaikan adalah dakwah, begitu, menyampaikan, menyuruhkan kebaikan, gitu ya, dan mencontohkan kebaikan. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu akan ngajak saudara-saudaranya, gitu. Jadi kalau ada orang berbuat baik, tiba-tiba orang yang tersetrum, oh berbuat baik juga, ke bawah, makin lama akan banyak orang baik. Pun demikian sebaliknya Bapak Ibu, ya, orang yang bermaksiat, orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat jahat, kalau kita biarkan, maka apa yang terjadi? Dia ngajak teman-temannya, gitu. Ngajak teman-temannya gimana maksudnya? Orang jadi kepikiran begitu dan melakukannya. Nauzubillah. Makin banyak dan makin banyak orang melakukan demikian. Makanya Bapak Ibu sekalian, beruntunglah kita hari ini Allah takdirkan kita duduk di sini. Dan saya juga merasa beruntung bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Karena sejatinya apa yang saya sampaikan hari ini adalah pecut buat diri saya pribadi. Ini adalah nasihat buat diri saya pribadi, gitu. Kalaupun ada yang baik, maslahat, itu Allah ingin kasih ke Bapak Ibu, bukan dari saya. Karena hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kenapa dalam setiap salat ihdinas siratal mustaqim? Karena itu urusan Allah, Pak, bukan urusan orang. Nggak bisa hatta nabi sekali, nggak bisa, Pak. Apalagi saya, gitu, nggak bisa, gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ini menarik di ayat selanjutnya, ya. Illallazina amanu wa amilus shalih wa tawassaw bil haqq. Ternyata ini kata Mang Oded tadi, bahwa beliau mengatakan sebaik-baik amal adalah ahsanu amala, dan ahsanu amala adalah dakwah. Kenapa demikian, Pak? Ada kejadian di salah satu negara di Eropa. Ada seorang wanita tua yang ingin bunuh diri. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang dengan kebiasaannya dia ngetuk-ngetuk pintu, ngasih brosur tentang Islam. Karena di sana kebanyakan belum muslim. Dan apa yang terjadi? Dia ketuk semua pintu, gitu. Tiba-tiba si anak ini datang ke sebuah pintu, diketuk dia 3 kali. Kan kalau sunahnya mau bertamu 3 kali ketukan, Pak, ya. Gitu. Kalau nggak ada, ya sudah, mungkin tuan rumah tidak berkenan. Tapi Allah alam, kenapa si anak ini ketuk terus pintunya, gitu. Udah ketuk lagi, itu diketuk-ketuk. Tadi si wanita ini kaget, gitu. Kok ada yang ketuk pintu saya? Di saat dia sedang frustasi, sudah wanita tua, sudah sendirian, sudah tidak ada anak saudara, dan ada masalah. Sudah, saya ingin menyelesaikan kehidupan saya, kata. Mau bunuh diri. Kaget, diketuk pintunya saat itu. Akhirnya dia buka pintu. Ada apa, nak? Biasa, kan standar SOP dakwah, gitu ya. Senyum dulu, selamat siang ibu. Walaupun anak kecil, karena diajarin bapaknya, gitu. Akhirnya saya tidak, tutup lagi.
Pergi si ibunya, mau bunuh diri. Diketuk lagi sama si anak ini. Datang lagi, ada apa nak? Ini bu gini, enggak. Balik lagi pas mau diketuk lagi, balik lagi. Dan akhirnya si ibu ini luluh Pak. Si ibu ini luluh Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak jadi bunuh diri. Akhirnya dia ngobrol dengan orang yang diarahkan si anak ini. Akhirnya si ibu ini masuk Islam dan berterima kasih. Hampir saja saya menyelesaikan hidup saya. Gitu. Kalau tidak ada malaikat kecil yang mengetuk pintu rumah saya, selesai katanya gitu. Bapak Ibu sekalian, itulah dakwah. Dakwah membuat orang yang tadinya sudah frustasi jadi bahagia. Yang tadinya sudah rungsing Bapak Ibu ya, jadi bahagia gitu. Ada yang menarik, ini yang menarik pas saya ngobrol dengan salah satu ustadz ketika beliau berdakwah di Eropa juga. Ada orang barat katanya, sebelum nikah, puntennya orang barat itu kan kehidupannya luar biasa bebas. Sampai berhubungan saja seperti suami istri, tapi dia tidak ada relationship apapun kecuali suka sama suka dan senang sudah itu saja. Tanda kutip seperti binatang kan gitu ya. Tidak ada ijab qabul, tidak ada Pak gitu ya. Tapi setelah dakwah menyentuh beliau, akhirnya beliau menikah dengan syariah sesuai dengan tuntunan agama. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya nggak jelas gitu ya, yang tadinya hidupnya susah, ternyata si orang ini, orang Eropa ini, pas ditemui lagi sama ustadz yang saya ngobrol dengan beliau, ternyata anaknya sudah 7 Pak. Gara-gara dakwah. Awalnya hidupnya nggak jelas, keturunannya nggak jelas, karena hasil survei di Amerika sana, kenapa banyak terjadi geng motor dan juga kejahatan-kejahatan, saya pernah dengar di MKFM, hasil surveinya apa Pak? Ternyata banyak anak yang tidak jelas orang tuanya. Anak haram semua katanya gitu. Wajar Pak ya, kalau anak haram, akhirnya berbuat yang nggak jelas gitu. Karena kata Allah, sesuatu yang baik, ujungnya baik insya Allah. Dan sesuatu yang buruk, pasti ujungnya buruk. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, na'udzubillah, ini ternyata pas disurvei, ini anak-anak yang nggak jelas kasih sayangnya. Ini anak-anak yang tangki kasih sayangnya kosong. Ini anak-anaknya yang nggak disentuh, bapaknya siapa nggak tahu, ibunya juga nggak jelas. Akhirnya mereka cari di luar, akhirnya jadi berandalan, akhirnya berbuat jahat. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah watawasau bil haq. Penting Bapak Ibu sekalian. Ya, dan watawasau bil haq ini bukan cuma lisan, tapi juga didoakan dengan kesungguhan hati dan dicontohkan dengan perbuatan, seperti halnya iman. Seperti hanya amanu tadi gitu. Watawasau bil haq. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya menjadi penting bagaimana agar kita senantiasa menasihati saudaranya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jangankan orang si ibu nenek tua tadi, kita yang di masjid aja, ketika Yazid yang kus iman kita, butuh nasihat. Makanya cari Bapak Ibu orang-orang yang senantiasa memberikan energi positif pada kita, memberikan energi positif kepada kita sehingga dinasihati terus. Kenapa demikian? Karena sejatinya hadiah utama seorang beriman adalah nasihat. Dan ketika mendapat nasihat, orang beriman itu senang sekali, bahkan bahagia. Kenapa? Karena dia akan menyelamatkan dirinya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, sehingga menjadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan itu ternyata cari orang yang di sekitar kita. Makanya kata apa? Kata Rasulullah, hati-hati memilih orang dekat, sahabat dekat, orang yang dekat dengan kita. Kenapa? Dia bisa membuat kita baik atau justru menjerumuskan. Dan carilah sebuah majelis, ya, mau berlima, mau berempat, mau bertiga, mau bersepuluh, mau berseratus, mau berseribu, 2000, carilah majelis. Karena boleh jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ini Bapak yang sebelah kanan, ya, sebelah kiri coba. Bapak silahkan pandang wajahnya, siapa namanya, dekati dan memang sudah kenal kan gitu ya. Ternyata sosok yang di kanan dan kiri Bapak lah yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu masuk surga. Karena kata Allah nanti selain anak yang soleh, istri yang soleha atau suami yang soleh, ternyata yang bisa menyelamatkan kita masuk surga adalah saudara-saudara kita satu majelis. Masya Allah tabarakallah Pak. Ternyata saudara semajelis bisa menyelamatkan kita ke surga. Ya, kenapa si fulan ditanya sama Allah, wahai fulan, jadi siapa lagi yang ingin kau selamatkan? Ya Rob, saya ada saudara saya semajelis. Kok nggak ada ya Rob? Coba cek di surga tingkat 1, 2 sampai 7. Siap ya Rob, dicek. Nggak ada ya Rob. Nggak ada, sudah dipastikan nggak ada katanya. Kalau gitu antum cari di neraka. Ternyata saudara semajelisnya
Mungkin lupa niatnya tadi ya. Sehingga yang tadinya harusnya orang bermajelis, orang menuntut ilmu masuk surga, kok ini ke neraka kan gitu. Mungkin niatnya tidak tulus gitu. Makanya Bapak Ibu, luruskan niat kita dalam bermajelis. Jangankan bermajelis, berbuat baik. Hatta senyum saja sama anak kita tercinta, senyum sama pasangan kita. Beda loh kerasanya, karena hati itu ketemu hati, Pak. Sentuhannya juga beda, Pak. Karena sentuhan dengan hati, ketemu hati lagi gitu. Nyetrum gitu. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata si fulan ini mencari saudaranya semajelis. Ketemu, ya Rob, saudara saya ada di neraka di tingkat sekian. Boleh enggak ya Rob, saya minta pada engkau agar dia masuk ke surga bersama kami. Kalau engkau yang minta, engkau yang jamin, aku perbolehkan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu, maka saudaranya tadi yang sudah masuk neraka, akhirnya masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati mencari orang yang dekat dengan kita. Tapi kalau berteman Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak sudah pahami semuanya, bebas. Berteman dengan siapapun, bersilaturahmi, lita'arofu, berkenalan dengan siapapun bebas. Tapi kalau cari orang yang dekat, maka hati-hati, apakah kita dapat parfum wanginya atau justru kita rugi. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, disampaikan ternyata wasawassabil haq dan watawassabil sabar. Bagaimana kita saling menguatkan dalam kesabaran. Karena untuk istiqomah itu berat gitu Pak. Nggak mudah. Bapak, Ibu datang ke majelis sampai menahan kantuk gitu ya, sampai menahan kesal. Itu pahalanya lebih baik Pak dibanding orang yang nggak datang gitu. Apalagi Bapak ngajak, itu lebih baik lagi. Terus dia teh susah aja, susah diajak teh. Nggak apa-apa Pak, tegas Bapak ngajak gitu. Saya juga kan sampaikan begini, apakah nanti masuk? Terserah Allah, Allah yang atur. Tapi kalau Allah sudah berkehendak Pak, jangankan di majelis. Bapak ngobrol sama cucu gitu ya. Bapak ngobrol sama anak kecil, kok ini bagus nih kayak hadis itu. Masya Allah diingatkan. Karena hati yang bersih, hati yang suci, dia akan terpaut dengan hati yang suci dan bersih lagi. Dan dia akan merindu dengan hati yang suci dan bersih lagi. Dan dia kangen, dia pengen dekat gitu dengan hati yang suci bersih lagi, gitu Pak. Makanya ada sahabat Nabi dinasihati sama anak kecil gitu. Justru berterima kasih malah ngasih hadiah sama anak kecil gitu. Karena tadi buat orang beriman nasihat itu penting. Makanya termasuk nasihat dalam kesabaran. Apakah surga akan kita dapat dengan mudah Pak? Tidak. Apakah surga akan dapat dengan gampang? Tidak. Ya. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa seperti halnya surga, itu butuh perjuangan. Termasuk kita berjuang dalam majelis, kita berjuang dalam berbuat baik, kita berjuang dalam memberikan manfaat dan sebagainya. Itu butuh kesabaran. Termasuk ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa misalnya bahwa kita disunahkan untuk bersolat malam dan sejatinya Bapak Ibu sekalian gugah wengi teh komotabuh tilu tiris gitu. Itu teh amot gitu, berat gitu kan. Tapi kalau sabar insya Allah gitu. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, termasuk kita mendidik anak-anak, mendidik santri, mendidik pemuda, mendidik istri bahkan. Karena yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang istri kita adalah bapak sebagai qawam. Bukan ustadznya Pak, bukan majelisnya, bukan. Bapak sebagai qawam. Sudah dinasihati belum? Sudah ditanya belum? Bahkan ada anak yang protes sama Rasulullah. Ya. Ini disampaikan sebelum protes. Ini bapaknya yang protes duluan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini anak gak jelas katanya. Ini anak bangkang terus, kata bapaknya gitu. Ini anak kok akhlaknya buruk segala macam. Tapi kata Rasulullah, oh demikian baiklah. Saya tanya anak bapak ya. Ditanya anak bapaknya Ditanya mohon maaf Rasulullah atau sahabat saya lupa lagi. Kalau nggak salah zaman sahabat ya. Pas ditanya lagi sama sahabatnya, sama Umar bin Khattab kalau nggak salah, kepada anak tadi, kata anak tadi, wahai khalifah, saya ini tidak mendapatkan hak terbaik dari orang tua saya. Bahkan nama saya saja nggak jelas. Kalau nggak salah namanya tuh belalang atau batu gitu, tapi bahasa Arab gitu. Yang kedua, saya tidak mendapatkan ibu terbaik, karena ibu saya ternyata seorang pelacur. Dan yang ketiga, saya tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik dari orang tua saya. Akhirnya saya berbuat jahat. Saya nggak tahu yang baik gimana, yang jahat gimana. Dan juga yang selanjutnya, saya tidak dinafkahi dengan baik oleh orang tua saya. Dan kata Khalifah Umar saat itu, apa yang terjadi justru engkau yang bersalah.
wahai ayah. Bukan anakmu, tapi engkau dulu yang bersalah. Karena anak itu disebabkan bisa menjadi seperti ini, tergantung orang tuanya. Dan akhirnya justru yang dihukum bapaknya, bukan anaknya. Karena tadi syarat-syarat hak seorang anak nggak dapat, bapaknya yang kena duluan. Pun demikian nanti kalau istri-istri yang ditanya siapa bapak ibu, bukan guru ngajinya, bukan bapak ibunya, tapi suaminya. Sudah dididik belum? Gitu. Sudah disentuh dengan kasih sayang belum? Sudah diberikan sebuah kehangatan belum? Sudah diajak jajan belum kan ya? Bu ya betul ya? Atau nggak perlu jajan bu? Nah ternyata bapak ibu sekalian, yang menarik adalah ternyata dalam mendidik anak, dalam berkeluarga, mendidik istri dan sebagainya, itu butuh kesabaran pak. Dan ciri sabar itu kita menahan marah di setiap momen gitu. Karena kenapa? Jangan kamu marah maka bagimu surga. Itu kata Allah. Jangan kamu marah maka bagimu surga. Dan yang menarik ternyata bapak ibu sekalian, tidak banyak orang yang bisa menahan marah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah terjadi bersama Rasulullah sedang berjalan. Dia kaget tiba-tiba ada Arab Badu datang. Dia tiba-tiba marah ke Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar kaget lah, ini kenapa tiba-tiba marah? Katanya gitu, bingung. Pak, bapak lagi jalan nih ke masjid, ya, Pak. Mau sholat zuhur ceritanya. Kok tiba-tiba datang orang marah sama bapak gitu kan? Ini orang kenapa gitu kan gitu? Cager, akang sehat kan gitu. Dan apa yang terjadi kata Sayyidina Abu Bakar, maka dia tidak membalas marahnya. Tapi ketika dimarahi lagi oleh si Arab Badu ini yang kali kedua, tidak membalas juga, menahan marahnya. Nah yang ketiga bapak ibu sekalian, ternyata Sayyidina Abu Bakar dimarahi lagi sama si orang ini, padahal ini sama Rasulullah gitu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar akhirnya marah dan membalas marahnya. Justru saat itu Rasulullah pergi dari samping Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kaget, kenapa Rasulullah tiba-tiba pergi? Padahal tadi ketika pertama kali, kedua kali Rasul senyum di samping saya. Tapi ketika saya membalas marah, kok Rasul pergi? Akhirnya dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar. Pas datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kenapa engkau pergi? Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, ketika engkau dimarahi pertama kali, maka aku melihat malaikat berada di sekitarmu dan mendoakan yang terbaik untukmu, dan aku tersenyum karenanya. Dan yang kali kedua engkau dimarahi, pun malaikat mendoakanmu lagi di sekitarmu. Dan aku bahagia karenanya dan mengaminkannya. Dan yang ketiga, ketika engkau membalas marahnya, malaikat ini pergi, aku pun pergi karenanya. Karena tadi jadi nggak dapat apa-apa, jadi zong gitu kan, bahkan rugi gitu kan, kalau marah gitu. Nah ternyata bapak ibu sekalian, yang menarik adalah dari cerita dari kisah ini adalah ternyata menahan marah itu luar biasa pahalanya sampai bagimu surga. Berarti menahan marah termasuk ciri orang beruntung. Maka sebaliknya yang sering marah segera perbanyak istighfar, segera banyak taubat. Karena sejatinya hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bening, hati yang terpaut dengan Allah, maka sebetulnya hati yang penuh penyayang. Makanya di hadis dikatakan ciri orang beriman itu wajahnya berseri-seri, Pak. Nah, gitu ya. Wajahnya berseri-seri. Coba Bapak di sini senyumnya dicek gitu. Ibu gitu. Karena orang beriman itu wajahnya berseri-seri. Sehingga orang lihat orang beriman itu seneng bawahnya gitu. Kalau kata Agim, ini orang jadi orang wajib. Orang wajib itu gimana Pak? Kata Agim gini. Orang wajib itu adanya disenengin, adanya bikin bahagia, adanya penuh manfaat. Kalau Mang Oding sering bawa kopi gitu, ada Mang Oding ada kopi, ada kehangatan kopi misalnya gitu. Karena kalau nggak ada, aduh nggak ada kopi ya gitu. Kalau nggak ada Fulan, aduh jadi sepi ya. Kalau nggak ada Pak Haji, kok jadi nggak rame. Kalau nggak ada Bu Haji, kok jadi majelis ini ada yang kurang ya. Tapi ada orang yang haram, Bapak Ibu jangan salah. Gitu. Haram gitu. Oh ini udah haram jadah lagi gitu. Kenapa? Aduh saya tak ayah di dia, cina gitu. Aduh males ayah orang dia mah diwe, cina gitu. Kalau Bapak senyum berarti Bapak pernah merasakannya ada orang seperti itu ataupun Ibu gitu. Dan nggak ada, alhamdulillah katanya gitu. Untung orang ini nggak ada di sini gitu. Itu kejadian Pak, banyak itu kejadian.
Bahkan doain ya Rob, jangan sampai datang gitu. Ada yang begitu. Saking orang sebel sama orang ini. Ya kalau sunnah dan mubah makruh ya berarti tinggal definisikan sendiri. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, menariknya adalah ternyata ketika watawassaw bisabr, maka sejatinya kita ketika dalam keberimanan itu butuh kesabaran. Termasuk sabar dalam menjaga kualitas keimanan kita. Termasuk jangan sampai kita terjebak di rutinitas kita, Pak. Karena ternyata rutinitas yang sehari-hari, walaupun sering tilawah, sering ke masjid, kok udah nggak bisa ngerasain nangis. Dulu perasaan tilawah dikit kok nangis, dekat Fatihah dikit kok nangis, ada tausiah menarik kok nangis, kok sekarang biasa gitu. Berarti Bapak Ibu sekalian, ini kata sahabat, berhentilah sejenak dari rutinitas. Yang biasanya sholat, sudah itu zikir, terus pulang, berhentilah untuk persiapan sebelum sholat. Sholatnya dihusukkan. Setelah sholat, berhentilah sejenak untuk merenungkan kembali. Ya, kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita bermajelis? Kenapa kita datang ke masjid? Kenapa kita bertadabbur ilmi? Karena boleh jadi kalau kita merasa rada-rada kering, walaupun kita sering ke masjid, mungkin kualitas sholatnya, mungkin kualitas ibadahnya, mungkin kualitas amalnya, mungkin kualitas bermajelisnya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ngerasakan begitu, berhentilah sejenak, datang ke majelis iman, datang ke saudara-saudara yang beriman, dengarkan ayat-ayat Quran, berhentilah sejenak. Mungkin rutinitas kita yang membuat kita kering, gersang. Karena sejatinya, kok kita sering sholat, kok pesimis ya gitu. Kok kita sering sholat, kok nggak semangat ya. Kok kita sering sholat, kok rugi mulu ya. Coba dicek lagi. Karena sholat itu tiang agama, Pak. Dan Allah menjanjikan kepada Rasulnya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nangis sebelum beliau wafat. Kenapa demikian? Karena Rasul sudah merasakan, setelah wafatku Islam akan semakin besar. Setelah wafatku dunia akan dibuka. Setelah wafatku istana-istana akan dikuasai. Setelah wafatku maka pasar-pasar akan semakin banyak. Dan orang-orang Islam, orang-orang mukmin akan jadi kaya, akan jadi berdaya, akan jadi berlimpah. Karena janji Rasulullah, barang siapa yang sholatnya betul, barang siapa yang berislam betul, maka Allah berikan dunia kepadanya. Karena kata Allah, Allah akan berikan kebahagiaan, kesuksesan bagi mereka yang siap. Dan ciri-ciri siap itu adalah mereka adalah mempunyai ilmu dan berislam dan beriman dengan baik. Tapi Rasul nangis. Kenapa Rasul nangis? Itu pertanyaannya, Pak. Karena ternyata setelah dibukakan dunia, akhirnya bertambahnya harta, ya, adanya wanita cantik, adanya pasangan yang soleh, yang ganteng gagah gitu. Akhirnya dia punya tahta, punya jabatan, gubernur, presiden, anggota dewan, segala macam. Ternyata banyak orang mukmin yang ketika diuji kemudahan, kenikmatan, kebahagiaan, justru tidak lolos, Pak. Kalau diuji kesulitan lolos, diuji kekurangan lolos, nggak ada makanan saum lolos gitu kan. Justru banyak makanan tiba-tiba diabetes gitu ya. Justru banyak makanan, oh tiba-tiba kok jadi nggak sehat gitu. Karena ternyata tidak lulus ketika diuji kemudahan. Dan itu yang membuat Rasul Nabi kita tercinta nangis. Kenapa? Sayang sama kita, Pak. Nangis Rasul itu. Ya Rabb, kuatkanlah umatku. Karena beliau khawatir. Ketika dunia dibuka, justru orang berubah jadi beda. Itu banyak, Pak. Mungkin Bapak pernah ngerasain nih. Teman main Bapak, teman sekolah, teman kerja, teman majelis bahkan. Kok setelah jadi pejabat kok beda gitu. Karena tadi, Pak, ketika harta tahta dunia dibuka, orang semua ternyata tidak bisa melulus dari ujian kemudahan dan kebaikan. Kemudahan dan keberlimpahan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bahas terus kembali lagi ke depan? Ya, walas demi masa. Ya, walas innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Illa lazina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus salih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, akhirnya kita kembali lagi di surah ini Allah tegaskan awali dengan demi masa. Ya, apakah masa yang dilewati kita ini penuh keimanan? Amanu. Apakah masa atau waktu yang kita lewati ini penuh dengan
amal soleh terbaik? Apakah masa atau waktu ini penuh dengan dakwah atau nasihat yang terbaik? Apakah masa atau waktu ini penuh dengan penguatan dengan kesabaran yang terbaik? Atau justru sebaliknya? Karena orang beruntung itu mengikuti waktu. Kalau habisnya waktu dengan hal-hal yang baik, maka beruntunglah dia, Pak. Tapi justru waktu itu seperti pedang. Al-waktu kasayf. Ya. Kalau pedang dikasih sama adik-adik kecil kita nih, yang belum tahu cara pakai pedang, apakah manfaat? Justru malah yang terjadi melukai dirinya sendiri dan melukai orang lain, Pak. Tapi kalau pedang ini dikasih sama orang yang sudah terlatih, orang-orang yang sudah matang, orang-orang yang sudah punya kemampuan, justru dengan pedang inilah akhirnya jazirah dakwah Islam terbuka. Akhirnya terjadi Futuh Mekah. Akhirnya terjadi kesultanan, baik Utsmani, Abbasiyah, Utsmaniyah dan sebagainya. Kerajaan Demak, kerajaan Mataram dan sebagainya. Dengan pedang, Pak. Jangan salah. Tapi kalau pedang kita berikan pada orang yang zalim, orang yang jahat, justru terjadi perang salib, ya. Justru kita dibantai, justru di Palestina kita dijajah, kan gitu, Pak. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, terakhir, ya, saya berpesan buat diri saya pribadi. Kalau Allah sudah bersumpah demi sebuah makhluk, maka makhluk itu penting, maka makhluk itu urgen, maka makhluk ini harus diperhatikan. Karena kalau tidak, maka makhluk ini bisa membahayakan kita. Tapi kalau diperhatikan, diolah, dimanage, justru makhluk ini akan menjadi kekuatan dan kebaikan. Apa itu makhluknya? Waktu. Ya, demi ciptaannya yaitu waktu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, makanya waktu ini jangan kita sepelekan. Makanya ada sebuah hadis mengatakan bahwa maka ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang mulai menghilangkan, mengurangi, menghindari bahkan hal-hal yang tidak manfaat dalam kehidupan. Gitu. Ya, sehingga insya Allah hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga bahagia, selamat, mendapat rezeki barokah dunia akhirat, anak yang soleh-soleha, istri yang soleh-soleha, warga, masyarakat yang soleh-soleha, dan buat kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hapunten bila kekirangan, kehilapan, kata abdi sebagai manusia yang alfa. Kalaupun ada kebaikan, sejatinya itu Allah sedang menyentuh hati kita. Sejatinya Allah lah yang memberikan kebaikan tersebut pada Bapak Ibu sekalian. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan pemaparannya yang tema yang luar biasa. Ini katanya ada dua poin kemudian pertanyaan ada kesempatan 5 menit nih. Barangkali ada bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya. Ya. Mangga Bapak Ibu ini peluang. Oh mangga. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kesempatan ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Mau bertanya. Jadi tadi kata Ustaz orang Islam dan orang kafir. Orang Islam diberikan rezeki. Orang Islam yang sholat diberikan rezeki. Orang Islam yang tidak sholat diberikan rezeki. Orang Islam yang beribadah diberikan rezeki. Orang Islam yang tidak beribadah diberikan rezeki juga. Apakah sama dengan orang Islam yang tidak sholat itu diberikan rezeki, sama dengan namanya istighfar? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Dengan Pak siapa benar Pak? Dengan Pak siapa? Nama saya Agus. Oh Pak Agus. Jazakallah Pak Agus. Hatur nuhun. Yang lain dulu atau langsung? Oh, Mang Asad, ini yang menentukan ini ada pemandu tidak atau saya? Telanggung. Maka tadi siapa dulu ya? Saya lihat tadi Pak RW dulu. Oh, Pak RW sering. Tidak butuh download ya. Mau ingin sesuatu. Oh, subhanallah.
Ya, siap. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan paling utama permohonan maaf Pak Ustadz, karena jujur sedih pada pagi hari ini saya sebagai ketua RW belum bisa membawa anak-anak remaja di lingkungan RW 27 untuk mengikuti acara jihad ini. Ini bukan PR saya, tapi PR kita semua sebagai orang tua, utamanya yang hadir di masjid ini. Karena semalam sudah berdiskusi dengan Pak Ustadz Kodir, ada berpesan, saya sudah sampaikan pula ke anak-anak, tapi mungkin hatinya belum tertutup, belum ada hidayah yang kuat. Mudah-mudahan ini awal yang baik dengan adanya Pak Ustadz. Kita semua harus berperan sebagai orang tua, bagaimana masjid ini diramaikan oleh anak-anak muda. Seperti itu. Jadi sekali lagi dengan hati yang sedih, saya mohon maaf kepada semua yang hadir ini. Yang kedua, Pak Ustadz bertanya bahwa pagi hari ini kita sedang belajar bagaimana kita menjadi manusia yang bermutu. Yang ingin saya tanyakan, apa hubungannya manusia beruntung dengan rasa syukur? Bisa saja Ustaz, mohon maaf, beberapa kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak RW, jazakallah khair. Ada lagi? Telanggung saya ngiringan pembawa acara. Mangga. Oleh Pak Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya berkaitan dengan PR beruntung ya. Kalau kita lihat keberuntungan manusia itu kan di Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kan rugi kita kan sama rugi ketika kita udah rajin beribadah, mengabdi kepada Allah. Oh bagus tadi ternyata diri saya kok tidak seperti orang yang di luar yang rajin beribadah kan. Seolah saya itu rugilah sholatnya karena tidak ada imbalannya atau tidak pahalanya. Jadi sia-sia ayo rajin ibadah mah seperti anggap lagi ibadah, rezekinya, kesehatannya, keberkahannya mungkin tidak berkah. Yang kedua, manakala kita menganggap itu beruntung dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita merasa juga misalkan lagi berjalan kita kan menimpa kita ada selain attack rugi pokoknya ya. Jadi harusnya untung, sehat, selamat, tapi ternyata jatuh, ternyata terselesai, itu rugi ya. Kalau dari segi kacamata kebiasaan gitu kan, kalau dilihat sepintas. Dari segi keuntungan yang Allah berikan kita, mungkin kita menganggapnya seperti apa? Kita itu untung atau ruginya? Dirasakan oleh kita itu rugi, apa? Hakikatnya beruntung gitu. Mungkin kedepan rencana saya. Siap. Dan Kang siapa benar? Kang Yusuf. Saya jadi. Mangga Ustaz, aduh, mana Ustaz naros ka abdi diisin ge. Mangga. Masya Allah. Kisah menarik dari surat Al-Kahfi yang tadi disampaikan berkaitan dengan dua orang yatim yang kemudian orang tua sudah meninggal dan dibangunan untuk meninggal orang tuanya pada khazanah kebenaran apa itu. Kemarin saya adalah bahwa bagaimana orang tua ya, berinvestasi dan tentu saja investasinya bukan hanya dalam harta ya. Harta hanya bagian dari hal untuk menjalani kehidupan. Nah, sekarang si anak ini adalah soleh gitu ya, anak ini, anak
keturunannya. Tentu saja orang tua juga orang tua yang soleh pasti dan terus ke atasnya. Nah, kira-kira untuk sebagai orang tua, kita sebagai orang tua yang punya anak-anak, untuk berinvestasi dan menghasilkan anak yang soleh, karena ini menjadi aset ke depan kita, gitu ya. Aset dalam masalah pahala juga diantaranya, misalkan ketika mereka itu beramal soleh, otomatis orang tuanya dapat dividen lah gitu ya, kalau istilah. Keuntungan. Pahalanya mengalir gitu. Masya Allah. Investasi dalam hal amal gitu, dalam hal pahala, dan juga investasi kalau misalnya dalam masalah kehidupan di dunia sendiri pun, dengan mereka itu kita diberikan pendidikan yang baik sehingga kemudian ya bagi dia tidak sulit kehidupannya, tapi juga ya beruntung dalam dunia dan akhiratnya. Nah, kira-kira nih trik atau apa tips-tips yang bisa kita lakukan ya, untuk membuat atau menghasilkan generasi yang soleh-soleh tadi, sehingga kemudian jangan sampai orang tuanya ya kita adalah insya Allah mudah-mudahan termasuk golongan ahli ibadah gitu ya, tapi kalau memiliki anak, generasi setelah kita adalah orang anak-anak yang meninggalkan salat wakhalaqani fadil walaupun atau salat. Jadi maka setelah kita berlalu atau lewat generasi kita, setelah kita ini generasi yang mereka meninggalkan salat bertabu syahwat, dan mereka selalu mengikuti hawa nafsunya, keinginannya dengan komo ayat fasilitas gadget dan sebagainya. Seperti itu. Allah Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah. Satu lagi ya. Mana teh langsung ngiring Abi. Mana Pak Haji? Mana Pak Haji? Kan masih kebaikan seperti saya itu yang ceramah terhadap amal Allah itu kan ibadah, termasuk ibadah. Nah sekarang apakah kalau yang diberikan oleh kita itu tidak diterima, kemudian belum menerima, apakah menjadi ibadah buat kita? Nah contohnya ini, kita memberitahukan kepada orang lain, kemudian orang lain pun belum menerima, apakah menjadi amal baik buat kita? Seperti pemberitahuan itu turun. Non Pak Haji. Sekarang Pak Haji siapa Pak Haji? Andi. Ondi. Pak Ondi, kakek siap. kakek Haji Ondi ya, siap. Langsung Pak, siap. Non Zat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ajmain. Semoga yang bertanya Allah berikan keberkahan dan kebaikan. Yang nggak tanya juga sama insyaallah gitu. Bapak Ibu sekalian, pertama dari Kang Agus ya terkait dengan tadi istidroj ya gitu ya. Ternyata memang yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, ada orang yang Allah berikan kemudahan, ada orang yang Allah berikan kebaikan, ada orang yang tiba-tiba Allah kayakan karena mudah bagi Allah untuk mengkayakan seseorang. Ada orang yang tiba-tiba jadi pejabat karena mudah untuk dijadikan pejabat. Entah itu Kepala Dinas, entah itu wali kota, bupati, camat, gubernur dan sebagainya. Ada orang juga yang ternyata punya anak yang banyak gitu ya, sehingga akhirnya dia dipandang oleh orang lain. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bedanya istidroj dan bukan adalah ketika ujungnya ya, kenapa ada orang kafir atau orang yang KTP-nya muslim tapi jarang ke masjid, jarang sholat, jarang ibadah kan gitu ya, kok malah makin bengar rencana, kok malah makin sukses gitu. Nah bisa gitu. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Allah berikan semua fasilitas dalam kehidupannya sehingga nanti Allah akan siksa dengan sepedih-pedihnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati kan Bapak Ibu, hati-hati kalau Allah menambahkan rezeki pada kita, Allah tambahkan cucu-cucu yang lucu, hati-hati. Allah tambahkan harta, Allah tambahkan jabatan pada anak-anak kita, kasih tahu hati-hati. Kenapa? Kalau ini menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, berarti istidrojkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi sejatinya orang beriman itu justru dikasih harta makin lebih beriman, dikasih rezeki makin lebih soleh,
dikasih cucu makin lebih bersyukur, dikasih anak yang sukses, dan anaknya juga makin dekat sama Allah. Makanya hati-hati gitu. Nah, agar tidak istidrot, berarti kan pastikan orientasi, ya, niat kita. Islam itu sederhana, Pak. Asal niatnya betul, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul, gitu kan ya. Dan yang ketiganya istiqomah, udah insya Allah. Itu aja cukup. Makanya kenapa jadi istidrot? Niatnya awalnya pengen bantu orang. Nauzubillah, setelah jadi anggota dewan, setelah jadi bupati, wali kota, setelah jadi direktur, kok tiba-tiba malah terjebak ke dunia, seperti pasukan Tolut melawan Jalut. Ketika pasukan Tolut melihat dunia itu macam-macam, Pak, termasuk sungai gitu ya. Kenapa sungai jadi dunia? Ini orang sudah capek perjalanan panjang, haus. Bapak nuju haus, tos siang kasonten teu aya cai, ningali geuningan es teh tiis seger gitu. Kira-kira Bapak kumaha teh? Alhamdulillah kan gitu. Saking hausna gitu. Nah, pasukan Tolut sama udah perjalanan panjang, bingung. Aduh, ini ayah sungai bersih, jernih, enak. Udah, kata pemimpinnya, kata Tolut, bahkan ke Nabi Daud bilang, kalau minum secukupnya saja. Kalau cuci muka secukupnya saja. Ini malah mandi. Yang ini malah minum banyak. Aduh, kemerkaan banyak. Titiasa papadai. Nah, itulah dunia, Pak. Dunia itu, kalau kita ikuti nggak beres-beres. Ya. Hayo we cenah, harta sakil kirang, nggak seur hartana, aduh dijagaan lebar, aya mobil Alphard, justru mobilnya sieun kagores. Sedih kieu hirupna banyak, jadi riweuh gitu. Tapi justru dengan adanya Alphardnya, dengan adanya rumah, kebun yang ratusan hektar, jangan salah Pak, Umar bin Khattab itu propertinya ti dia ke Cicalengka, Pak. Bahkan ada yang menyampaikan ti dia ka nagreg apa? Cicalengka nagreg, ojohan nagreg nya banyak. Kabayang beungharna Khalifah Umar bin Khattab. Ya, ternyata Utsman bin Affan, ya, itu ternyata tanah wakafnya sampai sekarang masih ada gitu. Saking kayanya Pak. Jadi jangan salah. Nah, makanya maksud ke yang kedua gitu ya. Apa hubungannya keberuntungan dengan rasa syukur? Justru Pak RW, maka karena syukurlah maka akan semakin bertambah. Nuju terdamang syukur, makanya kalau terdamang justru adabnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Bukannya aduh ripuh, bukan Pak. Kenapa kita bersyukur walaupun sakit? Karena ternyata banyak para ulama mengatakan beruntunglah orang-orang yang diuji. Karena Allah, kalau orang itu diuji, berarti Allah masih ingat dan sayang sama kita. Tapi kalau nggak diuji, berarti Allah sudah lupa. Istijrot nanti ujungnya. Dimudahin, disehatin, digagahin. Sampai segagah-gagahnya gitu. Ternyata yang terjadi apa? Justru masuk neraka gara-gara, bukan cuma masuk neraka, bahkan kata Allah kalau istijrot akan kuberikan siksa yang lebih pedih karena dia setelah lalai dan semakin zalim. Nauzubillah. Gitu. Makanya kita jangan aneh kalau ternyata setan merasa jarang sholat, setan merasa kafir gitu. Setan merasa kieu asa kitu, nah bet beunghar gitu. Nya karena cek Allah kayak di beresan ke di akhirat gitu. Nah, selanjutnya jamaah rahimakumullah, terkait dengan remaja ini luar biasa Pak RW dengan kegelisahannya, kita apresiasi beliau dengan kegelisahan beliau. Karena ternyata apa? Kata Nabi, maka ciri-ciri orang beriman itu dia gelisah. Kalau dia nggak gelisah justru aneh. Dan salah satu gelisahnya apa? Gelisah terhadap dirinya, apakah amalnya diterima atau tidak. Makanya kita berdoa, ya Rob, saya ngisi di sini dengan izin dari hadirin Bapak Ibu sekalian. Bapak datang di sini jadi jamaah di sini untuk mentalabul ilmi. Apakah diterima? Belum tentu, Pak. Makanya kalau kita gelisah, kita berdoa, ya Rob, jadikan ini jadi amal jihad. Ya, kan ini kajian jihad, Pak ya. Jadi amal soleh ya Rob. Terimalah ya Rob. Gitu. Makanya setiap malam Allah yarham Mang Odet, ya, wali kota kita tercinta di Kota Bandung, pernah bilang, saya mah setiap malam berusaha bersyukur dan mengikhlaskan semuanya. Gini kan ternyata di sahabat Nabi ketika majelis nuju ngobrol Pak, tah si Fulan cek Nabi teh, ya ahli surga. Nah sahabatnya nanya, kok bisa ya Rasulullah dia ahli surga? Ya tanya aja gitu. Akhirnya sahabat ini ngejar sampai ke rumahnya Pak. Perasaan udah nginep 3 hari 3 malam. Sami wajah abdi, tahajudnya sami jeung abdi, tilawana sami, ka masjid sami gitu. Yang spesial apa ya? Kok bisa masuk surga?
Akhirnya si fulan ini bilang, mungkin ya, ini mungkin, kata si fulan teh cenah. Saya teh setiap malam mengikhlaskan semua yang terjadi. Diomongin orang ikhlas, dizolimi orang ikhlas, di apapun ikhlas. Dan juga bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Oh, ternyata itu, Pak. Dan Masya Allah, Mang Odet Allah izinkan meninggal sebelum ngisi Jumatan, pada salat sunnah Jumatan, mau ngisi jadi penceramah di hari Jumat yang penuh berkah di Masjid Mujahidin. Oh, nama lagi ketua Mujahidin gitu ya. Luar biasa, Pak. Allah memberikan kemuliaan, semoga amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah satunya kepada Mang Odet, sehingga akhirnya meninggal dengan keadaan terbaik. Dan kita ini iri, Pak. Ya, mau siapapun partainya, mau siapapun orangnya, mau siapapun dari golongan mana, iri, Pak. Lihat orang yang meninggal kayak gitu. Aduh, ya Allah, moga abdi tiasa gitu. Makanya kalau Pak RW gelisah, kita harus sama-sama gelisah, Pak. Karena generasi anak muda ini menentukan masa depan. Saya kebetulan pembina jaringan remaja masjid, jaringan pemuda dan remaja masjid Islam untuk wilayah Jawa Barat, gitu ya. Nanti saya coba obrolkan dengan mereka, apakah sudah ada program yang bisa di-sharing ke masjid-masjid, termasuk di kabupaten, termasuk di Cileunyi, termasuk di sini ya Pak ya, insya Allah. Kenapa demikian? Karena saya lihat ternyata menyentuh bapak-bapak dan pemuda itu beda, Pak. Ya, karena anak muda ini masih senang dengan segala macam dunianya, dan tantangan kita adalah setan gepeng, Pak. Bapak tahu setan gepeng? HP ternyata. Karena ternyata Pak, kalau ini setan gepeng tidak di-manage, Pak, nauzubillahiminadzalik. Bahkan sampai ribut, sampai berani sama orang tuanya, sampai marah-marah, Pak. Jadi kalau anak kita pengen diam, dikasih setan gepeng, jangan, Pak. Pengen diam, ajak ngobrol, ajak ini, ajak main, Pak. Karena kalau sudah sering, maka akan edik. Kalau edik itu apa? Ketagihan, Pak. Makanya di rumah saya, alhamdulillah, tidak boleh pakai HP ke anak-anak saya, gitu. Tapi anggaran namanya budak namanya pinter, colong gitu dan itu. Jangan sayang. Allah Maha melihat. Itu nerapa, subhanallah itu. Nerapa. Allah Maha melihat. Jangan sayang. Allah tuh Maha lembut. Jangan sayang. Allah tuh paham loh kamu ngapain. Bapak pikir itu tidak masuk, justru itu sedang masuk perlahan ke iman anak-anak kita. Dia sedang tumbuh ibarat tumbuhan yang pelan-pelan lahir, akhirnya meninggi, menjulang besar, dan akhirnya menaungi, Pak. Keren, Pak. Makanya di fase 0 sampai 7, 7 sampai 12, fase penting menanamkan apa? Akidah, Pak. Mau futsal, ekskul, mangga, mau basket, mangga. Tapi itu adalah fase penanaman akidah. Dan kecerdasan itu 0 sampai 7. Dan golden age itu 0 sampai 1 tahun atau 3 tahun. Bapak pikir ketika kita ngobrol sama bayi nggak dampak, Pak? Ngepek, Pak. Ada penelitian ternyata bukan jampe harupat, apa namanya teh? Yang ayun ambing. Ayun ambing orang Sunda itu, Pak, ternyata keren, Pak. Kalau isinya tuh, cuman saya justru taunya ayun ambing yang di Aceh. Ketika tsunami Aceh, terus ada lagunya, pas nyanyinya tuh ternyata di Aceh itu sama kayak di Sunda. Yaitu apa? Bagaimana anak ini ke depan jadi orang soleh, jadi pemimpin yang soleh, jadi kesatria. Bayi digituin, Pak. Satunya justru, Pak, otak itu udah nyerap asli, Pak. Bahkan secerdas-cerdas otak tuh 0 sampai 1 tahun, bahkan 3 tahun. Itu cerdas banget, Pak. Aduh, Bapak ngomong apa diserap, Pak. Jadi kalau ada anak nakal di usia 12, ada anak macam-macam di usia 12, cek usia 0 sampai 7, 7 sampai 12. Bilih ternyata haknya tidak terpenuhi. Bilih harusnya banyak hal-hal baik yang masuk ke telinganya mereka, justru malah hal-hal jelek. Termasuk salah satunya handphone. Hati-hati, Pak. Kalau pas saya cek, waduh ini ada tayangan-tayangan yang bahaya. Makanya hati-hati, Pak. Nah, intinya apa? Di-manage gitu ya. Kalau nggak di-manage, justru yang terjadi kita yang rugi. Seperti tadi pedang, al-waktu kasaub, handphone pun sama. Kalau bagi orang yang sedang bisnisnya di handphone, jadi menguntungkan, tapi justru bagi anak-anak yang belum mengerti menggunakan handphone, membahayakan. Nah, selanjutnya dari Pak RW, barakallahu fikum, ini luar biasa tadi kegelisahannya dan pertanyaannya. Selanjutnya ibadah tapi rezeki yang kok gitu-gitu aja dari Ustadz Yusuf. Memang Ustadz, ternyata yang terjadi adalah semua tergantung ilmu. Saya sedang belajar tentang bagaimana investasi gitu. Saya sedang belajar bagaimana mengelola bisnis. Ternyata, Pak, kalau didalamin, Pak, itu dahsyat.
banyak yang harus kita pelajari terus. Pas saya tanya dengan orang-orang yang sudah berhasil pun, ada seorang soleh guru ngaji saya gearnya guru ngaji ya, karena saya sering ngaji ke beliau, padahal beliau mengaku murid atau tidak, saya tidak apa-apa gitu. Beliau punya rumah sakit, Pak. Beliau punya kebun, dan sampai domba itu 50.000 domba, Pak. Kabayang teh Pak, domba 50.000 kumaha tah marabana gitu. Dan ternyata ahli masjid. Ahli masjid. Namanya geus sami sareng abdi Deni gitu. Ngan mah Deni Trisna Hadi gitu. Orang Garut, Pak. Bahkan sekarang rumah sakitnya sudah mau dibuat di Sukabumi, di Cianjur segala macam. Ada mau 5 rumah sakit. Insyaallah. Mohon doanya gitu. Saya sering duduk ke pengajian beliau. Nah, setelah ini saya ke pengajian beliau rencananya di Sendang Laya. Dan apa yang menarik dari yang beliau sampaikan, ternyata ya, kalau kemarin saya membahas tentang istighfar. Ternyata di bedah, Pak, istighfar di Quran itu luar biasa seueur maslahat manfaatnya. Mungkin kapan-kapan bisa dibedah tuh Ustaz Odeng dan Al Ustaz semua. Bahkan ternyata hanya gara-gara istighfar ini sampai membuat kemudahan dan rezeki yang berlimpah. Saya tanya, Ustaz, apa kiat antum? Mungkin istighfar ana ya. Emang antum istighfar berapa banyak, Ustaz? Ya minimal 5.000 lah, kadang 15.000. Bapak siap 15.000 istighfar gitu. Ternyata Pak, dari istighfar saja. Walaupun beliau ikhtiar duniawinya, waduh baca bukunya Pak, ada konsultan bisnisnya Pak, dia ternyata saya tuh sudah tidak gagal dan tidak bisa ditipu. Kenapa? Karena saya sudah sering gagal dan sudah sering ditipu, akhirnya tidak gagal dan tidak ditipu deh gitu. Karena sudah sering gagal Pak. Tapi dia nyerah terus bertumbuh dan sebagainya. Nah selanjutnya ini punten waktunya ya, jadi saya jawabnya dikit-dikit gitu. Dan terakhir mungkin tadi generasi yang soleh tadi yang disampaikan oleh Ustaz Oding, memang ternyata Bapak Ibu sekalian yang sangat dilihat oleh anak kita adalah siapa Bu? Pak, guru pertamanya. Dan guru pertamanya siapa? Ternyata orang tua. Makanya kata Quran bahwa semua orang yang lahir ke dunia itu soleh semuanya. Hatta orang kafir musyrik ternyata semuanya soleh, karena di alam ruh mereka sudah berjanji bahwa siapa Tuhan engkau? Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lahir kenapa berubah? Tergantung orang tua, tergantung lingkungan, tergantung pendidikan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibunya? Siapa lagi? Ibunya dan ibunya. Kenapa? Madrasah pertama adalah ketika dia lahir, akhirnya dinenenin. Itu kan madrasah tentang kasih sayang. Madrasah tentang cinta. Ya, kenapa orang-orang berandalan tadi di Amerika sana itu malah jadi gangster dan bikin onar? Karena dia pas lahir dipicen di tempat sampah, Pak. Pas lahir dibuang, Pak. Di rumah siapa nggak tahu. Akhirnya dirawat oleh rumah sakit. Akhirnya dikasih susu formula. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu, apakah dia mendapatkan madrasah pertamanya? Tidak. Tapi kenapa Nabi kita tercinta luar biasa? Karena ibunya, karena ibu susunya, karena kakeknya, karena neneknya. Dan kalau sudah tidak ada bapaknya, siapa perannya? Kakeknya. Kakeknya nggak ada, pamannya. Papanya nggak ada, ustadznya. Ustadznya nggak ada. Ya, kemana dia tuh? Ya, berarti nyapa RW lah, berarti gitu. Kenapa? Karena ternyata anak-anak itu butuh sosok, Pak. Dan ternyata qatilun nas bil hub. Apa itu qatilun nas bil hub? Bunuhlah manusia dengan cinta. Maksudnya bunuh itu gimana? Jadi orang-orang itu Pak, manusia itu kalau dengan cinta Pak, itu langsung aduh nyanya karaos eta mah kahartos. Karena dengan cinta hati ke hati. Jadi ternyata Pak, ada penelitian bahwa manusia itu transmitter gelombang. Jadi kalau Bapak sedang senang, sedang bahagia, ngomong penuh keyakinan dan penuh optimisme, beda dengan yang ngomong, yuk kita teh harus beruntung ya. Padahal ini teh hatinya sedang rugi gitu ya. Saya kita harus beruntung. Saya yakin ini pasti audiens naon sih nyarios naon Ustaz tepuguh cenah gitu. Tapi kalau yang nyariosnya yakin gitu, asli Pak. Oh itu kan bentenya, oh ini segana bener ya kan gitu. Karena transmitter gelombang. Makanya anak-anak disentuh saja. Apalagi laki-laki Pak, anak laki-laki nitip. Kalau ada anak laki-laki nih, seperti si anak-anak ini yang kasep ganteng ini, usap kepalanya, usap bahunya, sayang, sing rajin, kasih hadiah, pasti terkenang. Ada
teman kakak saya, dia cerita, dulu tuh saya sering ke masjid, terus tiba-tiba ada bapak-bapak ngasih kopiah, aduh duke ke ayeuna emut. Padahal hanya kopiah Pak, emut cenah gitu. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian jangan salah, kalau dengan hati, kata cuma ngasih air minum aja, ke seekor anjing aja, ternyata saat itulah dia akan dihapus semua dosanya. Masya Allah tabarakallah. Jadi gimana dengan anak-anak kita, apalagi anak-anak kita? Madrasah pertama ibunya. Jadi gimana? Ibunya harus dididik. Bagaimana cara mendidiknya? Bapaknya harus dididik dulu gitu. Bapaknya harus berilmu. Karena yang bertanggung jawab membuat ibunya berilmu, bapaknya. Nah, bapaknya berilmu gimana? Ah, ini udah bener Pak, ada majelis ini, gitu kan? Ada pengajian ini, gitu. Kalau bapaknya belum, ya kakeknya lah yang ngasih taunya gitu. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, tadi bagaimana kita kan sudah ngajak Pak Haji ya? Kumaha di amal kita nggak? Nah Bapak Ibu sekalian, tugas kita itu watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, mengajak dalam kebaikan dan kesabaran. Bab mau, bab enggak, bab tidak bisa berubah atau ternyata berubah gara-gara kita ajak. Allah insya Allah yang dihitung tuh adalah amal soleh kita, amal mengajak Pak Haji, amal ngerangkul gitu kan, amal yuk bebarengan. Masya Allah. Kita kaget Pak Haji itu pas ternyata setiap ilmu yang didapatkan orang yang diajak oleh kita itu ngalir ke Pak Haji. Karena Pak Haji udah ngajak. Tapi gini kan sesawanya nyatana naon. Dah hidayah mah kumaha Allah gitu Pak Haji. Begitu. Wallahualam bishawab Bapak Ibu sekalian, ini teh pengen ngobrol lebih lanjut ya, tapi ternyata ada agenda selanjutnya dan terdiri kabulujeng siang teuing nya banyak. Maka saya serahkan kepada Bapak Ibu. Hapunten Bapak Ibu, bila kelepatan. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.